kali mata ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah? Berapa kali mata ini kita pergunakan untuk maksiat kepada Allah? Mari kita lihat lisan kita, mari kita lihat hati kita. Berapa kali semua itu membuat kita lebih dekat kepada Allah atau membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ambil pelajaran dari masa lalu, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Ini yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah wal tangdur nafsum ma lighad. Evaluasi masa lalu kalian, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi, apalagi kaitan dengan tema hari ini, tema yang sangat bagus. Melayani setulus hati adalah merupakan wujud dari menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita evaluasi perjalanan hidup kita minimal 1 tahun ke belakang. Tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Kenapa? Karena hidup adalah amanah. Di dalam hidup ada aktivitas, pekerjaan adalah amanah. Sejauh mana amanah itu kita tunaikan, sejauh itu reward akan kita dapatkan. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, ahbirni bi asadis syai'in fi hadaddin wa alyanihi." Ya Rasul, beritahu aku tentang sesuatu yang paling berat dalam agama dan yang paling ringan dalam agama. Rasul tersenyum. Apa kata Rasulullah? Al-yanuhu ang tashhada ilaha illallah. Yang paling ringan dalam agama Allah adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa asyadduhu, dan yang paling berat dalam agama adalah ang tu'addul amanati ila ahliha, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Hidup kita adalah amanah, pekerjaan kita adalah amanah, maka setiap amanah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah tersebut. Di dalam surah Al-Lail ayat kelima Allah memberikan gambaran apa yang akan kita raih kalau kita menunaikan amanah-amanah kita, kalau kita menunaikan apa yang Allah titipkan kepada kita. Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang gemar memberi, memberi dengan ilmunya, memberi dengan kemampuannya, memberi dengan pelayanannya. Kalau kita sebagai karyawan tentu melayani dengan sepenuh hati, ini pun adalah a'ta. Kalau seorang dermawan memberikan dengan hartanya, itu pun adalah a'ta. Ada yang lebih tinggi dari dermawan. Kalau dermawan itu adalah memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, atau mungkin memberikan lebih banyak dari hartanya di jalan Allah dan ia sisakan. Sementara ada amalan yang lebih tinggi dari dermawan yang disebut dengan amalan itsar. Apa itu itsar? Itsar itu memberi kepada orang lain dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Kita lihat contoh dan suri tauladan terbaik untuk pribadi itsar ini ada dalam diri ibu kita, ada dalam diri ayah kita. Ibu kita rela kurang tidur, yang penting kita anaknya nyenyak. Ayah kita rela kepanasan kehujanan demi anak istrinya bisa makan. Ibu kita rela kurang makan, yang penting kita anaknya kenyang. Inilah pribadi yang sangat baik, pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati, perbuatan yang tulus, cinta yang tulus yang diberikan sepenuh hati oleh orang tua terhadap anaknya. Ada seorang sahabat mengadukan sebuah peristiwa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah datang kepadaku seorang perempuan miskin beserta 2 anaknya. Kemudian aku beri 3 butir kurma, wahai Rasul. Perempuan miskin ini kemudian memberikan 2 butir
kurma itu kepada anak pertama dan kepada anak kedua, maka dimakanlah kurma itu oleh kedua anaknya. Tatkala sang ibu akan memakan satu buah kurma lagi, satu butir kurma lagi, yang mana butir kurma itu adalah bagian untuk dirinya yang didapati dari sahabat Rasul tadi. Ternyata sang anak masih mengangakkan mulutnya, menandakan masih lapar, dan sang ibu tidak jadi memakan kurma itu. Kemudian sang ibu membelah kurma itu menjadi dua, yang satu diberikan ke kakaknya, yang satu diberikan ke adiknya. Dua anak itu akhirnya merasa kenyang dengan kurma yang harusnya dimakan oleh sang ibu tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian ini diadukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, seorang perempuan yang memiliki pribadi seperti itu, yakin pintu surga sudah menanti untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu itu lapar, tapi ia tahu anaknya lebih membutuhkannya daripada dirinya. Kita sebagai karyawan, kita sebagai profesional, mungkin kita perlu istirahat, mungkin kita perlu sejenak rehat. Tapi kalau seandainya ada konsumen kita, ada pelanggan kita yang membutuhkan jasa kita saat itu, kita bisa menunda istirahat kita, kita bisa menunda rehat kita. Kita harus mendahulukan kepentingan konsumen kita. Itu adalah orang yang itsar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya, mempermudah urusan orang lain sehingga Allah permudah urusannya, membahagiakan kehidupan orang lain sehingga Allah bahagiakan hidupnya. Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang diamanahi kesempatan hidup, yang diamanahi pekerjaan, yang diamanahi sebagai suami, yang diamanahi sebagai istri, yang diamanahi sebagai orang tua, yang diamanahi sebagai anak, kita pergunakan amanah itu sesuai dengan kehendak sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan, kita dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita, dan semata-mata niat karena Allah untuk menyempurnakan pelayanan, untuk menyempurnakan setulus hati pelayanan kita terhadap pelanggan kita, terhadap konsumen kita, maka itu akan bernilai pahala di hadapan Allah sebagai bentuk itsar, sebagai amal kebaikan yang akan dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau menyampaikan bahwa beliau lebih memilih untuk membersamai seseorang dalam hajatnya, dan itu lebih utama daripada berdiam diri di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Artinya kita berbuat untuk kepentingan orang lain itu lebih bernilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan i'tikaf di masjid, di mana i'tikaf itu manfaatnya hanya untuk diri kita, tapi kita mempermudah urusan lain, mempermudah urusan orang lain, kita membantu orang lain. Di situ ada nilai manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi di situ bermanfaat bagi kehidupan hamba Allah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pekerjaan adalah amanah, hidup kita pun adalah amanah. Amanah hidup. Hidup dalam bahasa Arab adalah hayatun, terdiri dari 4 huruf, ha, ya, alif, ta. Manusia hidup tidak akan melewatkan 4 pintu kehidupan. Setiap kita pasti akan melewati 4 pintu kehidupan. Pintu yang pertama adalah pintu dunia, kita lewati melalui kelahiran. Kita masuk ke alam fana. Dulu kita berkumpul di alam rahim. Setiap kita berkumpul di alam rahim, semuanya beriman kepada Allah. Saat itu Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kalian semua beriman kepada aku, kata Allah. Setiap ruh menjawab, bala syahidna, kami semua beriman kepadamu ya Rabb. Yang saat itu berkumpul bukan hanya ahli ibadah, tapi termasuk orang haram zadah. Bukan hanya ahli taat, tetapi orang ahli maksiat. Bahkan Fir'aun saat itu, Namrud saat itu, tatkala di alam ruh ditanya, mereka semua menerima bahwa Allah adalah Rabbnya. Tapi begitu masuk ke alam dunia,
pintu pertama ia lewati, maka di situ baru terjadi perubahan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, mereka terlahir dalam keadaan bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah, yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Apakah seorang anak itu akan tetap dalam keimanan atau dia berubah menjadi seorang majusi, Nasrani atau Yahudi? Lingkungan dan orang tua menentukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pintu pertama yang kita lewati dalam amanah hidup adalah pintu kehidupan dunia melalui kelahiran. Berapa lama kita di dunia? Masya Allah, sangat sebentar. Yang hari ini menjadi pejabat, tidak lama jabatannya. Yang hari ini menjadi pekerja, tidak lama amanah pekerjaannya. Yang hari ini menjadi seorang suami, tidak lama menjadi suaminya. Yang hari ini hidup di dunia ini, tidak lama kehidupannya. Suatu hari Rasulullah tatkala bangun dari tidur, beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah dunia beserta isinya?" Apa kata Rasulullah? "Tidak wahai sahabatku, karena dunia adalah bagaikan kita singgah di sebuah pohon, kemudian kita melanjutkan perjalanan." Sahabat saat itu berkata kepada Rasulullah, karena Rasulullah bangun dari tidur, terlihat di pelipis beliau ada bekas pelepah kurma, di mana beliau saat itu tertidur di atas pelepah kurma. Saking sederhananya kehidupan beliau, Rasulullah tidak tertarik dengan dunia. Kenapa? Karena dunia hanya sebentar, bagaikan kita singgah di sebuah pohon, berteduh, kemudian kita tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidur kita bermimpi ingin menjadi pejabat, bermimpi ingin menjadi orang kaya, bermimpi menjadi orang hebat dan lain sebagainya. Kapan kita sadar bahwa kita bermimpi saat itu? Tatkala kita nanti bangun, melihat ke atas yang ada hanya tanah merah, melihat ke sekujur tubuh hanya ada kain kapan dan kapas. Saat itu baru kita sadar, oh dunia hanyalah sementara. Kita akan masuk ke pintu kedua, yaitu pintu kematian. Al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, setiap kita akan masuk ke dalam pintu tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, kenapa kita harus beramal sepenuh hati? Kenapa kita harus bekerja sepenuh hati? Sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai apapun kita, kenapa harus bekerja sepenuh hati? Karena dunia tidak selamanya, dunia hanya sementara. Dunia adalah mahalul agyar, mahalul akdar, mahalul ahyar. Dunia adalah mahalul akdar, tempat Allah membuktikan desainnya, tempat Allah membuktikan kodoknya. Qadar ada dalam kehidupan kita. Maka hari ini siapa istri kita, siapa suami kita, berapa anak kita, berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan, itu adalah mahalul akdar, karena semuanya sudah ada dalam desain Allah. Sama pekerjaannya, sama bidang usahanya, sama jabatannya, jatah rizkinya nggak akan sama. Wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din fi rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Kita sama-sama kerja di Telkom di sini. Kita sama-sama kerja di satu bank, di satu perusahaan, rizkinya nggak akan sama. Sama TNI-nya, sama Polri-nya, rizkinya nggak akan sama. Mahalul akdar, dunia adalah tempat membuktikan desain Allah. Hanya Allah tidak memberitahu berapa jatah rezeki kita, maka kewajiban kita adalah menjemputnya, bukan mencarinya. Kalau mencari belum ada, kalau menjemput sudah ada jatah kita yang Allah siapkan bagi kita. Mahalul akdar. Yang kedua, dunia adalah mahalul ahyar, tempat kita memilih. Setiap kita oleh Allah diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Habis sholat zuhur, ada orang yang diberi potensi baik oleh Allah sehingga mampu bertahan diri untuk terus berzikir dan ta'lim. Ada orang yang diberikan potensi lain untuk meninggalkan rumah Allah dengan kepentingan lain. Dalam diri kita, walaupun seorang ulama sekalipun, potensi buruknya ada. Dalam diri kita, walaupun seorang penjahat sekalipun, potensi baiknya pasti ada. Maka pilihan ada di kita. Kita akan bekerja dalam aktivitas kehidupan kita ini dengan aral, dengan sompral, atau kita akan bekerja dengan ikhlas, melayani sepenuh hati,
itu pilihan ada di dalam diri kita. Mahalul ahyar, kita bisa memilih. Kalau kita ikhlas karena Allah, fisik capek, badan lelah, tapi Allah sudah menyiapkan nilai barokah dan nilai pahala ibadah. Kalau kita bekerja dengan tidak ikhlas, boleh jadi dunia ada untungnya, tapi di akhirat nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada dalam diri kita. Makanya bagaimana kita berupaya agar menjadi pekerja yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati, seperti halnya seorang ibu tatkala membesarkan anak, tak pernah berharap balas jasa dari anak, tapi Allah Maha tahu bagaimana kemuliaan seorang ibu di hadapan anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, dunia adalah mahalul aghyar. Dunia tempat perubahan. Dulu kita anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Dulu kita manggil bapak, tahu-tahu sekarang kita dipanggil bapak. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, tahu-tahu sekarang uban sudah penuh di kepala kita. Mahalul aghyar, tidak akan ada di satu tempat, tidak akan ada tetap di satu kejadian, dalam satu keadaan, selalu berubah. Ada yang tahun kemarin kita masih bawahan, tahun ini sudah menjadi atasan. Ada yang tahun kemarin kita dihadapkan dengan problematika kehidupan sulit, mungkin hari ini diberikan kemudahan. Atau sebaliknya, mungkin hari ini kita diuji dengan kesulitan, besok ada kemudahan. Setelah malam pasti ada siang. Tapi tatkala siang bersinar dengan terang, jangan sombong dan bangga, karena sebentar lagi kegelapan akan datang kepada kita. Mahalul aghyar, dunia ini tempat berubah dan tidak lama. Di mana yang lama? Pintu kedua adalah al-maut. Kita akan sampai di alam barzah. Guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dadang yang telah mendahului kita, hari ini beliau berada di alam barzah, belum masuk surga, baru ada di alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Tergantung usia dunia ini. Kalau dunia ini masih 1000 tahun lagi, maka kita berada di alam barzah 1000 tahun. Kalau kiamat terjadi, kalau kita meninggal pada tahun 2023 dan kiamat terjadi pada tahun 3023, berarti 1000 tahun kita di alam barzah. Di alam barzah itu ada taman-taman surga. Tiap pagi dan sore dibukakan pintu surga oleh malaikat, sehingga walaupun 500 tahun lebih jarak antara barzah dengan surga, terasa aroma yang sangat indah dan harum yang sangat nyaman dari surga. Alam barzah menjadi tempat nikmat kubur bagi orang yang soleh. Di alam barzah ada jurang-jurang neraka, dan itu pun dibukakan setiap pagi dan sore hari. Walaupun belum masuk ke neraka, tapi orang yang berdosa di alam barzah sudah merasakan siksa kubur. Nauzubillah summa nauzubillah. Setelah kiamat terjadi, setelah semua yang namanya hidup mati, termasuk malaikat sang pencabut nyawa pun mati, terjadi kiamat. Setelah itu seluruh manusia akan masuk ke pintu ketiga, yaitu yaumul ba'as, hari kebangkitan. Di situ manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, dan setelah itu akan ditentukan mana ahli surga khalidina fiha abada. Orang akan masuk ke pintu keempat, yaitu pintu surga, atau masuk ke pintu neraka khalidina fiha. Pintu keempat adalah masuk ke alam akhirat. Apakah kita kekal di surga ataukah di neraka, atau sementara di neraka dulu baru ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena hidup yang sementara ini, maka mari kita melayani sepenuh hati. Sebagai suami, mari kita layani kehidupan ini. Jadilah suami yang menyayangi istrinya sepenuh hati, menyayangi anaknya sepenuh hati. Menjadi istri pun demikian, menjadi atasan, menjadi bawahan. Kenapa? Karena orang yang pandai memberi dengan apa yang dimilikinya. Allah menyatakan dalam surah Al-Lail ayat kelima, fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang pandai memberi dengan hartanya disebut dermawan, memberi dengan kemampuannya, bahkan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya disebut itsar. Maka apa balasan dari Allah? Fasannu yassirruhu lil yusra. Allah yang akan membimbing kita ke jalan kemudahan. Sebaliknya, wa amma mambahila wastagna. Orang yang bahil, tidak mau memberikan pelayanan dengan setulus hati, tidak mau memberi kepada orang lain, tidak mau mempermudah urusan lain, urusan orang lain, tidak mau bergaul,
tidak mau memberi apapun yang dimilikinya kepada orang lain, bakhil. Apa kata Allah? Wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasannu yassiruhu lil usra. Allah akan menggiring dia menuju ke jalan kesulitan. Teman akan menjauhi kita, pelanggan, bawahan, atasan, istri, keluarga, hidup serasa sendiri karena semua orang menjauhi kita. Allah akan menggiring kita menuju ke tempat yang penuh dengan kesulitan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang sangat baik, walaupun tidak bisa saya sampaikan semua hadis-hadis yang ada dalam sinopsis hari ini, tapi intinya mari kita melayani sepenuh hati, semata-mata demi niat kita ibadah kepada Allah, menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah hidup, di dalam hidup ada pekerjaan, ada keluarga, ada teman, semua itu juga adalah amanah yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mata kita, telinga kita. 1 tahun ke belakang harus kita evaluasi untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan hari yang akan datang. Jangan sampai kita jatuh di lubang itu. Hari ini kita jatuh di lubang yang sama, besok kita jatuh di lubang yang sama. Wal tangdur nafsum ma qadamat ligod. Evaluasi masa lalu kita, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Selamat menghadapi tahun baru Islam. Insya Allah hari Rabu adalah hari pertama bulan Muharram 1445 Hijriah. Berarti kita akan segera meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah selalu membimbing kita, selalu menolong kita, sehingga kita meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja yang bisa disampaikan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq hud masafa wa da makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.